Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA di Kota Makassar kembali menuai gelombang penolakan. Ratusan warga sebagian besar emak-emak dari kawasan Mula Baru, Tamalalang Alamanda, dan Akasia berbondong-bondong mendatangi Balai Kota Makassar Selasa 21 Oktober untuk menolak proyek tersebut. Mereka membawa serta anak-anak dan poster berisi aspirasi agar pemerintah membatalkan rencana pembangunan PLTSA di wilayah mereka. Warga khawatir proyek itu menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan bagi pemukiman sekitar. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau API menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memaksakan proyek yang belum melalui kajian mendalam. Ia menegaskan setiap proyek pembangunan harus berpijak pada kelayakan dan penerimaan sosial masyarakat. Jika hasil kajian menyimpulkan lokasi tersebut tidak memungkinkan, maka proyek tidak akan dilanjutkan di titik itu. Menurutnya, pemerintahan tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan banyak pihak. Ia menilai proyek PLTSA perlu dikaji dari berbagai aspek termasuk teknologi, dampak lingkungan, dan tata ruang kota. API juga menyinggung bahwa dasar hukum terkait pembangunan PLTSA sudah diatur dalam peraturan presiden atau perpres, namun pelaksanaannya harus tetap menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Gubernur Sulbar Suhardi Duka resmi menyerahkan surat tugas kepada sejumlah pejabat untuk mengisi posisi pelaksana harian atau PLH dan pelaksana tugas atau PLT di lingkungan Pemprov Sulbar pada Senin 20 Oktober. Penyerahan tersebut dilakukan di ruang kerja Gubernur Sulbar. Dalam arahannya, Suhardi Duka menegaskan penunjukan pejabat ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas roda pemerintahan sekaligus memastikan efektivitas pengelolaan anggaran di tengah situasi fiskal yang menantang. Ia menjelaskan keputusan tidak memperpanjang beberapa pejabat diambil dengan pertimbangan efisiensi dan fokus kerja. Sementara itu, sejumlah pejabat lain mendapat perpanjangan masa tugas maupun mendapatkan penugasan baru. Selain itu, posisi PLH Sekretaris Daerah atau Sekda Sulbar juga mengalami perubahan. Suhardi Duka juga menyebut pada 28 Oktober mendatang akan dilaksanakan retret Sekda se-Indonesia di IPDN yang akan diikuti oleh Junda Maulana. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kembali mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menyusul digelarnya diklat kualifikasi pemadaman 1 bagi aparatur damkar dan penyelamatan Kota Makassar meski pemerintah daerah tengah menerapkan efisiensi anggaran. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Edi Suharmanto menyampaikan terima kasih secara langsung atas komitmen Pemkot Makassar yang tetap memprioritaskan pendidikan dan pelatihan aparatur damkar. Ia menambahkan para peserta adalah garda terdepan dalam melindungi masyarakat. Edi juga menekankan perlunya pelayanan optimal dari aparatur damkar. Pelayanan bersifat minimal tidak bisa diterapkan lagi. Selain itu, Edi mengingatkan pentingnya upaya berkelanjutan dalam pembentukan aparatur damkar yang profesional, disiplin, berdaya juang tinggi, berkomitmen, humanis, dan menguasai teknologi informasi. Pendidikan dan pelatihan seperti ini, katanya, berpedoman pada Permendagri nomor 16 tahun 2009 tentang standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran di daerah dan Permendagri nomor 86 tahun 2022 tentang pendidikan dan pelatihan bagi aparatur. Kegiatan diklat ini berlangsung secara intensif, meliputi penguasaan pengetahuan dasar penyebab kebakaran, teknik pemadaman, hingga prosedur penyelamatan yang benar. Tujuannya agar setiap peserta memiliki bekal cukup untuk bertugas secara profesional dan mampu membanggakan instansi, keluarga, serta masyarakat. Ribuan santri bersarung putih tampak larut dalam lantunan zikir dan doa yang menggema di Masjid Ahlus Sufa, Kampus 2 Putra Nurul Jihad Tondronge DDI Mangkoso, Kabupaten Baru, Selasa 21 Oktober malam. Dengan khusyuk mereka memanjatkan doa bersama jajaran kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka menyambut puncak peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober 2025. Kegiatan istighosah dan doa bersama dihadiri langsung oleh Kakanwil Kemenak Sulsel, Haji Ali Yafid bersama para pejabat administrator. Turut hadir Kepala Kemenak Baru Haji Jamaluddin, ASN Kanwil Kemenak Sulsel, serta pengasuh dan santri Kampus 2 Putra Nurul Jihad Tondronge DDI Mangkoso. Kekanwil Kemenak Sulsel Ali Yafid menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso
yang telah bersedia menjadi tuan rumah pelaksanaan peringatan Hari Santri tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun ini. Ia menambahkan kegiatan ini bukan hanya rangkaian menuju peringatan Hari Santri, tetapi juga ikhtiar spiritual untuk menumbuhkan semangat keagamaan dan kebangsaan di kalangan santri. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa puncak peringatan Hari Santri akan diisi dengan apel Hari Santri di Gor Pondok Pesantren DDI Mangkoso, dengan Gubernur Sulawesi Selatan bertindak sebagai pembina apel.